Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Dan jangan lupa di pandemi Covid ini kita selalu menjaga imunitas kita dan juga menjaga iman kita. Menjaga imunitas dengan selalu ingat pesan ibu. Apa itu? Yaitu melakukan perilaku 3M. Yang pertama memakai masker, kemudian mencuci tangan dan menjaga jarak atau menghindari kerumunan. Anak-anak, untuk di semester 2 ini kita akan mempelajari tentang Asmaul Husna lagi. Namun Asmaul Husnanya berbeda dengan Asmaul Husna yang ada di semester 1. Namun sebelum itu, marilah kita membaca doa bersama-sama. Kita baca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nah, anak-anak sekarang bisa mulai disimak. Kita akan mempelajari tentang Asmaul Husna Al-Azim dan Al-Kabir. Anak-anak, sebelum kita mempelajari tentang Asmaul Husna Al-Azim dan Al-Kabir, marilah kita mengamati dua gambar berikut ini. Setelah kalian amati, coba kalian bayangkan apa yang kalian lihat tersebut tentang apa. Kemudian bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengukur alam semesta ini dan seberapa besar kekuasaan Allah Subhanahu wa taala atas makhluknya, dan adakah makhluk yang lebih berkuasa dibanding Allah Subhanahu wa taala? Kalian bisa menjawabnya setelah kita mempelajari tentang Asmaul Husna Al-Azim dan Al-Qadir. Ketika kalian ditanya, binatang apa yang paling besar? Tentu kalian menjawab dinosaurus atau gajah. Kemudian ditanya lagi, berapa besar ukuran sepatu orang itu? Tentu kalian akan segera dapat mengukurnya. Akan tetapi, jika kalian ditanya, berapa besar alam semesta ini? Dapatkah kalian mengukurnya? Mungkin dengan perkembangan teknologi yang semakin maju, besar dan luas alam semesta dapat diukur. Manusia dipastikan akan mengagumi ketika mengetahui betapa besar dan luas alam semesta ini. Sekarang coba kita merenung dan berpikir. Jika alam semesta mempunyai ukuran yang sedemikian besar, bagaimana dengan zat yang menciptakannya? Selain contoh tentang bukti Allah Maha Agung yaitu terciptanya alam semesta ini, ada contoh lagi yaitu tentang diciptakannya alat pencernaan pada manusia. Makanan yang kita makan dari berbagai macam jenis baik keras ataupun lunak dapat diolah oleh pencernaan kita, lalu diubah menjadi darah dan mengalir ke seluruh tubuh. Bukankah itu termasuk salah satu bukti keagungan Allah Subhanahu wa taala? Nah, ini anak-anak, ada salah satu ayat dalam Al-Quran yang menggambarkan sifat Maha Agung Allah, yaitu di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 255 yang bunyinya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illahu al-hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'iznih. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم, yang artinya Allah tidak ada Tuhan selain Dia,
yang maha hidup, yang terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Miliknya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisinya tanpa izinnya. Dia mengetahui apa yang di hadapan mereka dan apa yang di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui sesuatu apapun tentang ilmunya, melainkan apa yang Dia kehendaki. Kursinya meliputi langit dan bumi, dan Dia tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Dia maha tinggi, maha besar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 225. Jika kita mengakui bahwa kita adalah seorang mukmin atau orang yang beriman, maka kita wajib meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki Asmaul Husna Al-Azim. Tidak ada satupun zat atau makhluk yang memiliki keagungan tertinggi selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, salah satu perbuatan yang meyakini bahwa Allah memiliki sifat atau memiliki Asmaul Husna Al-Azim adalah pada saat kita ruku, kita membaca Subhana Rabbiyal Azimi, atau biasanya Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdih, yang artinya Maha Suci Tuhanku yang Maha Agung. Ketika kalian ditanya binatang apa yang paling besar, tentu kalian menjawab dinosaurus atau gajah. Kemudian ditanya lagi, berapa besar ukuran sepatu orang itu? Tentu kalian akan segera dapat mengukurnya. Akan tetapi, jika kalian ditanya, berapa besar alam semesta ini? Dapatkah kalian mengukurnya? Mungkin dengan perkembangan teknologi yang semakin maju, besar dan luas alam semesta dapat diukur. Manusia dipastikan akan mengagumi ketika mengetahui betapa besar dan luas alam semesta ini. Sekarang coba kita merenung dan berpikir, jika alam semesta mempunyai ukuran yang sedemikian besar, bagaimana dengan zat yang menciptakannya? Allah memiliki Asmaul Husna Al-Kabir, yang artinya Maha Besar. Kebesaran Allah dibuktikan dengan berbagai macam ciptaannya yang sangat bermanfaat bagi kelangsungan hidup manusia dan makhluk lainnya. Contoh Allah Subhanahu wa taala bersifat Al-Kabir adalah diciptakannya matahari yang sangat panas dengan sinar yang menerangi alam semesta dan sangat bermanfaat bagi kelangsungan hidup seluruh makhluk. Contohnya saja, kalau tidak ada yang namanya matahari, otomatis dunia ini akan gelap. Bahkan malam pun, kalau tidak ada matahari, maka bulan tidak akan memantulkan cahaya yang berasal dari matahari, sehingga tidak ada sinar dari rembulan itu sendiri. Matahari bukan hanya berfungsi untuk menjemur pakaian, akan tetapi tumbuhan juga memerlukan matahari dalam proses fotosintesis, yaitu menghasilkan makanan bagi mereka sendiri. Dan jika matahari tidak ada, maka keberlangsungan hidup para hewan juga akan berpengaruh. Karena jika tidak ada tumbuhan, maka hewan pemakan tumbuhan atau yang disebut dengan herbivora juga tidak bisa melangsungkan hidup. Kemudian juga Allah menciptakan laut yang sangat luas dan gunung-gunung yang tinggi. Allah menciptakan laut yang sangat luas, bukan hanya sekedar air yang membentang, akan tetapi di dalamnya ada berbagai macam hewan dan tumbuhan laut. Contohnya saja rumput laut, kemudian hewan yang paling kecil, zooplankton, hingga hewan yang paling besar yaitu ikan hiu atau ikan paus. Dan itu semua bermanfaat bagi manusia, karena manusia memanfaatkan ikan-ikan di laut, para nelayan memanfaatkan ikan dan tumbuhan-tumbuhan laut yang digunakan sebagai agar-agar, bahkan kosmetik juga berasal dari tumbuhan laut. Hal itu semua membuktikan bahwa Allah itu memiliki Asmaul Husna Al-Kabir, yaitu Allah Maha Besar.
Salah satu firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an yang menyebutkan sifat Al-Kabir adalah surat Al-Hajj ayat 62. Mari kita baca bersama-sama. Kita awali dulu dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalika bi annallaha huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil wa annallaha huwal aliyyul kabir. Artinya, demikianlah kebesaran Allah karena Allah. Dialah Tuhan yang hak, dan apa saja yang mereka seru selain Dia, itulah yang batil. Dan sungguh Allah, Dialah yang maha tinggi, maha besar. Quran Surat Al-Hajj ayat 62. Seorang hamba yang meneladani nama Al-Kabir, dia akan selalu menghadirkan kebesaran dan keagungan Allah dalam kehidupannya. Ia akan selalu berusaha untuk menghilangkan sikap sombong atau takabur. Ketika ia menyebut nama Allah Al-Kabir atau Allahu Akbar, maka semua hal selain Allah adalah kecil. Alhamdulillah, anak-anak, setelah selesai kita mempelajari tentang Asmaul Husna Al-Azim dan Al-Kabir. Nanti di rumah jangan lupa untuk membaca berulang-ulang beserta artinya, biar nanti kalian bisa menghafalkannya dengan baik. Nah, untuk itu sekarang marilah kita akhiri pembelajaran kali ini dengan bacaan doa setelah belajar dan juga doa kafaratul majlis. Semoga nanti apa yang telah kita pelajari dapat bermanfaat hingga di akhirat nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.